Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, pada Senin pagi ini tanggal 16 Juni 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan itu melimpah. Kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Putih Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Bersama saya sampai di pertengahan bulan Juni. Sekarang sudah tanggal 16 Juni. Ini anugerah Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, karena kehebatan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita mau baca berurutan dari kemarin 2 Tawarikh 9 ayat 1 sampai 12. Sekarang kita mau baca ayat 13 sampai 31 tentang Raja Salomo melebihi semua raja di bumi di dalam kekayaan dan hikmat. Oleh karena Allah kita yang besar dan heran menyertai Raja Salomo. Oleh karena itu mari kita mau berharap selalu kepada Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan yang punya segala-galanya, Dia akan melakukan perkara besar dalam setiap hidup kita. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Allah kita heran dan besar. Amin, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin, haleluya. Allah kita heran dan besar, amin, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang memberkati kita dengan limpah, berkati kita semua, membuktikan Allah kita heran dan besar. Allah kita Tuhan Yesus besar. Amin, haleluya. Allah kita heran dan besar. Amin, haleluya. Tuhan Yesus yang maha dahsyat, Tuhan Yesus yang kita semua, berkati dengan limpah. Tuhan Yesus amat heranlah, Tuhan Yesus cinta kita semua, Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Marilah kita setia dan taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati dengan limpahnya. Di dalam firman Tuhan katakan, dalam kitab Hagai 2 ayat 9 demikian firman Tuhan, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus kaya dan sempurna, Tuhan Yesus yang maha dahsyat, Tuhan Yesus yang kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus besar kuasa dan mulia, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku, Tuhan Yesus yang Bapa yang sangat kucintai. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, dan kami merasa sangat bahagia karena kami selalu disertai bersama Bapa yang besar dan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi 16 Juni 2025. Kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus
Karena ternyata Tuhan itu kaya yang punya segala-galanya. Dalam Hagai 2:9 dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Oh dahsyat. Ternyata emas perak adalah milik Tuhan. Ini firman Tuhan. 1 Korintus 10:26 dikatakan bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Oh dahsyat. Kita berterima kasih semua karena rahmat anugerah Tuhan. Karena nyata Raja Salomo kaya ternyata datang dari Tuhan. Bukan dari Salomo sendiri. Salomo dilahirkan sama seperti kita semua sama. Dilahirkan mohon maaf. Telanjang tidak pakai baju. Hanya bisa menangis. Ya, ini berarti kita bukti nyata semua berasal dari Tuhan. Kita tidak ada hasil apa-apa selain hidup ini pakai Tuhan biar segala yang bernafas. Mari kita memuji akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 9 berurutan baik-baik dari ayat 13 sampai 31 tentang penghasilan Salomo dan kekayaan. Oh, luar biasa. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 sik emas, 666 talenta emas, saudara ya. 666 itu kalau dikatakan dikalikan 34 kilogram. 1 talenta sama dengan 34 kilogram. Itu saya hitung 22.644 kilogram. 22 ton, saudara. Kalau saudara kalikan 1 juta, Bapak bisa hitung itu. Ya, berapa miliar atau mungkin triliun itu, saudara. Ya, belum terhitung yang dibawa oleh saudara-saudara dan pedagang-pedagang juga semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Coba disebut negara Arab, raja Arab juga. Jadi dalam Alkitab ini sudah lengkap. Arab, Mesir ada di sini. Ya, coba bayangkan itu. Mereka semua dengan bupati menghormati Raja Salomo. Emas perak dibawa semua kepada Raja Salomo. Ya, Raja Salomo membuat 200 perisai besar. Coba dibayangkan kekayaan aset ini jadi aset, saudara. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Yang membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Wah, luar biasa, saudara ya. Salomo begitu kaya diberkati Tuhan. Semua dari emas ya. Juga raja membuat tata besar dan gading dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Coba nih, disalutnya semua dengan emas murni. Tata itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tata itu. Dan wah, luar biasa, saudara, saya baca Alkitab ini. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Ada singa melambangkan apa? Keberanian sebagai raja, saudara ya. Segala perkakas minuman raja selalu dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon dari emas murni. Perak tidak dianggapnya berharga pada zaman Salomo. Coba, karena sakingnya terlalu banyak emas Raja Salomo, perak sudah ada di harga itu. Saya yakin dibagi-bagi nih perak. Luar biasa, sudah kekayaan Raja Salomo karena Tuhan. Sebab Raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama dengan orang-orang Huram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis datang membawa emas dan perak serta gading, juga kerah dan burung. Coba bayangkan, semua dibawa kepada Raja Salomo. Dari zaman dulu sudah ada istilah suap, sudah dalam rangka menjaga hubungan baik sehingga Raja Salomo makin kaya. Ayat 22, Raja Salomo lebih semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Coba ini firman Allah katakan Raja Salomo itu terluar biasa nih, karena Tuhan yang mengangkatnya, saudara. Ini dari suatu pembelajaran buat kita. Mari kita mau senantiasa intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana minta pimpin Roh Kudus supaya setiap langkah hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hati. Coba ini, hikmat Allah yang taruh di dalam hatinya. Kalau bukan Tuhan, kosong besar, tidak ada arti apa-apa. Semua karena Tuhan. Bapak Ibu, saya diberkati bersama saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan sampai bukan, jangan pernah katakan itu dari kita. Tidak Tuhan, tidak Tuhan. Tapi semua karena Tuhan Yesus. Karena Bapakku luar biasa. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Mereka sungguh-sungguh, mereka datang masing-masing membawa persembahannya. Ini barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian dan senjata, rempah-rempah, kuda dan bakal, dan begitulah. Tiap tahun demi tahun, saya bayangkan tahun demi tahun rutin mendapat berkat ini. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa.
Semua karena Tuhan yang besar. Salomo punya juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan ke Raja Yerusalem, dan yang memerintah atas semua raja mulai dari sungai Eufrat sampai negeri orang Filistin sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak dari Yerusalem, di Yerusalem, dan semesti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang ditumbuh di daerah bukit. Ya, coba nih bayangkan saudara ya, kekayaan Raja Salomo dahsyat itu. Itu karena Tuhan semua. Ya, hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya luar biasa. Oleh itu, mari kita mau andalkan Tuhan. Bangga kita kalau sampai Tuhan campur tangan, kita diberikan hikmat, wah luar biasa. Dahsyat itu. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Muslim, dari segala selebihnya itu. Wah, coba ini. Selebih dari ini Salomo sampai akhir. Bukankah semua itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat ayah orang Silo itu, di dalam penglihatan itu penentu tentang Yeremia bin Nebat. Luar biasa kekayaan Salomo, hikmat dan pengertian. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh rakyat Israel 40 tahun lamanya, sama dengan bapaknya Daud, saudara ya, 40 tahun. Ya, kemudian Salomo mendapat perhentian bersama dengan negeri nenek moyangnya. Dikuburkan kota Daud ayahnya, maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Coba Rehabeam, coba nanti kita lihat apakah dia benar ya, tidak seperti Daud dan Salomo sebagai kakek orang tuanya. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau andalkan Tuhan. Di sini kita belajar semua yang hikmat ditaruh Allah dalam hatinya. Jadi berarti sumber segala itu datang dari Tuhan Yesus. Mari serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita, sehingga kita tampil heran dan besar karena ada penyertaan Tuhan Yesus. Allah kita heran dan besar. Tuhan memberkati kita semua. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin, haleluya. Allah kita Yesus heran dan besar, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah Yesus heranlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, amin, haleluya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati kita semua pagi hari. Kita serahkan kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Karena dikatakan di situ, hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi sumber segala hikmat kekayaan itu datang dari Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita bangun diri kita untuk selalu berkenan di hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.